Bahkan raja-raja itu mungkin bisa lebih dari itu. Iya, bahkan ada yang dikisahkan sampai ratusan. Tapi datangnya Islam itu untuk membatasi. Dari yang tidak terbatas menjadi maksimal berapa? 4 ya. Jadi kata Al-Quran di surat An-Nisa ya, masna wa thulatha wa ruba' ya. Boleh menikah jika mampu dengan 2, 3 atau 4. Poligami, masalah atau solusi? Poligami itu boleh, tapi bukan berarti sewenang-wenang. Boleh jika dilakukan sesuai syariat Islam. Boleh jika mampu menafkahi dan menjaga istri-istrinya. Boleh jika mampu berlaku adil di dalamnya. Satu kata, namun punya berbagai makna. Dan akan jadi petaka jika tidak ada keadilan di dalamnya. Ibu. Ya. Mungkin di antara kita pernah dengar atau sering dengar istilah poligami. Pernah apa pernah? Sering. Menurut ibu sayang, poligami itu boleh atau tidak? Boleh. Alhamdulillah. Saya agak deg-degan tadi dengar jawabannya. Poligami itu syariat yang boleh dibuka ketika syaratnya sudah terpenuhi. Ketika keadaannya memang harus dilakukan. Ibaratnya seperti pintu darurat di dalam pesawat. Hanya dibuka kalau dibutuhkan. Iya apa iya? Hanya dipergunakan ketika memang harus dibuka tempat tersebut. Tapi kalau tidak, jangan. Karena tentu di dalamnya akan banyak sesuatu yang jika kita paksakan pasti yang akan hadir bukan kebaikan tapi kemadharatan. Setuju apa setuju? Maka jauh sebelum datangnya syariat ini, justru sebenarnya poligami itu dibatasi memang jumlahnya. Karena sebelum datangnya syariat Islam, mohon maaf, laki-laki boleh memilih banyak pasangan. Tapi dengan datangnya Islam dibatasi. 2, 3, 4. Dan jika tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Yang kencang dong. 1. Lebih kencang. 1. Jika tidak bisa berlaku adil, cukuplah 1. Kok ibu kayak agak marah tadi suaranya itu? Ibu. Ya. Maka Islam hadir memberikan ketenangan. Islam hadir memberikan kemaslahatan. Dan rumah tangga yang dibangun dengan keimanan, rasa percaya, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati adalah bagian yang benar-benar harus kita jaga untuk bisa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf untuk para suami, jangan terlalu mudah untuk mengatakan kebolehan dalam urusan poligami. Karena pada bab ini dibutuhkan syarat-syarat tertentu, betul? Betul. Harus kuat imannya, setuju? Setuju. Harus mumpuni ilmunya, setuju? Setuju. Harus cukup hartanya, setuju? Setuju. Dan harus adil sikapnya, setuju? Setuju. Maka mohon maaf jika imannya kurang, ilmunya kurang, hartanya kurang, adilnya rasanya susah, cukup 1. Kok makin kencang juga ini suaranya? Ibu. Ya. Jangan sampai mengedepankan istilah sunnah tapi dengan cara yang salah. Jangan sampai tujuannya mendapatkan berkah tapi caranya salah.
ujungnya bukan berkah yang kita dapat, tapi musibah yang kita dapatkan. Berapa banyak orang yang memaksakan kehendaknya, orang yang mengedepankan hawa nafsunya, tapi kemudian tidak mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya. Padahal rumah tangga itu dihadirkan untuk apa? Untuk 3 tujuan. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Yang kedua, menggapai berkah. Dan yang ketiga, menuju jannah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga itu luas. Jangan sampai membatasi surgamu hanya dengan syariat yang disebut dengan poligami. Padahal syaratnya, sikapnya, dan kecukupannya belum mumpuni. Cukuplah satu. Dan cintailah pasanganmu setulus hati, sepenuh jiwa. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin. Jadi poligami itu boleh, Boleh. tapi ada syaratnya. Syaratnya. Cuma tadi Ustadz waktu Ustadz tausiah ya. Iya. Terus poligami itu boleh. Kata ibu-ibu, boleh. Setuju ibu? Setuju. Kayaknya nggak ikhlas banget gitu. Ya. Oke Ustadz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya. Kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan ya Bu, kalau kita hidup di zaman dulu banyak sekali wanita-wanita yang terzolimi karena tidak ada aturan yang jelas. Untungnya Islam datang membuat poligami ini menjadi adil dan sangat memuliakan wanita. Baik pemirsa di rumah dan juga di studio, selamat datang di acara Penyejuk Hati bersama saya Sahrul Gunawan. Ada 2 ustadz kita yang luar biasa, Ustadz Asad dan Ustadz Hilman. Dengan tema kita pagi ini membahas menjalankan sunnah Rasul ataukah hanya nafsu belaka. Gimana Ibu? Iya. Wah kayaknya semangat banget nih kalau ada pengalaman pribadi. Ya. Tapi baik-baik bapaknya ya di rumah ya. Iya. Baik, sekarang kita mau mendengarkan curahan hati dari ibu-ibu di studio. Tapi sebelumnya mana coba semangat gak nih? Penyejuk hati. Sejuk di hati. Oke, kalau gitu kita langsung aja dengerin curhatan dari ibu-ibu semuanya. Siapa ya? Yang di sebelah kanan saya dulu deh. Coba. Ya silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Umi dari Majelis Talim Al-Ikhlas Cibinong, Bogor. Ya, Mau curhat Pak Ustadz. boleh. Saya kegiatannya ini sebagai kader kesehatan Posyandu. Bukan mencangkup kesehatan aja, tapi banyak banget ibu-ibu pada sharing. Pada curhat. Kadang ada yang bisa saya bantu jawab, ada juga yang saya bingung. Jadi salah satu teman saya itu suaminya itu izin buat poligami. Sedangkan maaf ya, ekonominya aja masih sulit gitu, masih sulit. Tapi maksa poligami. Akhirnya kan istrinya kan komen dong, ya kan? Syaratnya poligami kan harus adil gitu kan. Tapi suaminya ini, kamu harusnya bersyukur daripada saya jinah, saya nggak jujur sama kamu, ya kan? Ini saya bagaimana Bu, gitu kan? Saya bingung. Di satu sisi poligami kan diperbolehkan, izin lagi daripada dia jinah. Tapi di satu sisi dia tidak untuk ekonomi pun dia tidak mampu. Jadi mungkin saya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Atas jawabannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, ntar kita dijawab ya sama Ustadz Asad ya. Iya. Oke, jadi sebetulnya mendingan minta maaf daripada minta izin ya. Iya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih izin Ustadz Hilman. Baik Ibu, jadi temannya poligami, minta izin, komen. Terus Ibu repost nggak itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa RCTI, dimanapun berada. Ibu. Iya.
Poligami itu memang secara syariat boleh, ya, dibolehkan oleh agama. Karena memang tujuannya awalnya poligami itu untuk membatasi, Ibu. Dulu satu orang itu bisa punya istri mungkin 20, Ibu. Kebayang nggak 20? Bayangin. Bahkan ada yang mungkin 30. Berarti sehari satu, Ibu, dalam sebulan. Ustaz, istri 30 Ustaz. Ada dulu. Waduh, sarap kejepit kali saya. Tapi bahkan raja-raja itu mungkin bisa lebih dari itu. Iya, bahkan ada yang dikisahkan sampai ratusan. Tapi datangnya Islam itu untuk membatasi. Dari yang tidak terbatas menjadi maksimal berapa? 4, ya. Jadi kata Al-Quran di surat An-Nisa, ya, masna wa thulatha wa ruba', ya. Boleh menikah jika mampu dengan 2, 3 atau 4. Tapi ada lanjutannya. Pasti ibu-ibu senang ini. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak mampu berlaku adil, takut tidak mampu adil, maka cukup 1. Ibu-ibu setujunya sah? 1. Bukan 2. Ya. Jadi tadi ketika seseorang ingin menikah lagi atau poligami, tentu banyak hal tadi Ustadz Hilman sudah sampaikan. Ada tentang finansial. Menikah butuh uang nggak, Ibu? Butuh, ya. Butuh juga ilmu, ya. Butuh juga kemampuan, ya. Butuh juga kematangan. Jadi tidak semudah besok saya mau nikah lagi, enggak, ya. Jadi semuanya sudah ada urutannya, sudah ada aturannya. Karena ketika seseorang sudah menikah, maka tanggung jawabnya sangat besar. Kan Allah bilang di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jadi wahai para laki-laki, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, ya. Jadi poligami ini adalah syariat, dibolehkan, tapi juga ada syaratnya. Jadi tidak semudah kayak kita mau makan siang gitu loh, Bu. Atau misalkan kayak kita pengen belanja, saya mau ini, langsung kita ambil, nggak seperti itu. Nah, bagaimana jika memang tadi kata Ibu daripada terkena zina seperti itu. Nah, itu memang sesuatu yang tidak bisa dibandingkan langsung gitu. Ketika dia tidak mampu, seharusnya sadar diri, ya. Tapi ketika mampu, maka poligami itu menjadi boleh apa nggak boleh? Boleh. 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 Nggak boleh, yang penting bukan suami saya. Betul. Setuju Ibu di sini? Jadi poligami boleh atau nggak boleh? Nah, boleh. Secara syariat boleh, tapi memang tadi ada syarat-syaratnya, Ibu. Karena membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Membangun sebuah keluarga itu adalah amanah dari Allah. Kita punya anak-anak, kita punya istri, tentu itu sesuatu yang tidak boleh disia-siakan, ya. Kalau bertanya kepada wanita, pasti semuanya 100% nggak mau. Betul ya, Bu? Ada yang mau dimadu di sini? Dikasih duit? Pilih duit apa suami? Nah. Suami berduit, ayo. Hah? Suami mau nikah lagi kasih duit, mau nggak? Tergantung ya ini. Ya, jadi semuanya masing-masing pihak tentunya pernikahan itu kan sesuatu yang sakral ya Ibu ya. Tujuannya apa sih pernikahan itu? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nikah itu untuk ketenangan. Kalau ibu sudah menikah, harapannya menjadi tenang. Suami menikah, harapannya jadi tenang. Ibu menikah, harapannya jadi tenang. Kalau ibu sudah menikah, tidak tenang, maka nikah lagi. Enggak. Bingung. Enggak, bukan. Jangan. Jadi litaskunu ilaiha adalah sakinah yang pertama. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih. Kasih sayang yang didapatkan dari masing-masing pihak sama-sama melaksanakan kewajibannya.
ibu melaksanakan kewajiban sebagai istri, suami melaksanakan kewajiban sebagai suami, sehingga terciptalah rasa kasih sayang dan tumbuhlah rahmah. Yang insya Allah setiap keluarga tujuannya bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, til jannah. Dengan istri hanya Jadi sebetulnya kalau kita bahas poligami itu juga menjadi momen untuk introspeksi. Betul. Kedua belah pihak, apakah memang sudah menjadi tempat yang tenang buat suami gitu ya. Jangan sampai ada pelakor datang, udah deh. Insya Allah dijaga semua keluarga Amin. di sini ya. Amin, amin, amin. Iya, bapak-bapak juga memang harus ada pertimbangan yang Betul. matang ya. Tidak Jangan sampai nanti langsung ya. menyakiti Betul. ya pihak yang lain. Oke Ustadz, terima Terima kasih kasih. Ustadz.